Puji syukur, puji Tuhan, kita sudah menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan sore hari ini, dan hari-hari sebelumnya juga kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Saya berharap Tuhan terus disukakan dengan kehidupan kita. Sore hari ini kita akan mendengarkan lanjutan khotbah minggu yang lalu. Kalau mungkin masih ada yang ingat, minggu lalu kita membahas apa? Ada yang masih ingat minggu lalu kita mendengarkan khotbah tentang apa? Saya cuma cek aja nih apa masih ingat atau udah lupa. Oke, sebenarnya apa yang ada di minggu ini sama yang di minggu lalu. Jadi kalau saudara lihat di layar itu khotbah tentang rancangan damai sejahtera, saya berharap saudara masih ingat khotbah minggu lalu sama judulnya. Cuman dalam bahasa Inggris, For I Know the Plans I Have for You, ya. Jadi ini untuk ngetes saja apakah saudara-saudara benar mengingat khotbah minggu lalu atau satu hari langsung lupa. Jadi siapa yang tadi berpikir, wah minggu lalu apa ya, berarti itu untuk cek aja buat kita. Ternyata banyak dari kita nggak usah ngomong bulan lalu, minggu lalu aja kita udah lupa. Padahal apa yang saya sampaikan minggu lalu, saya bilang bahwa saya akan sama khotbahnya untuk minggu ini, yaitu tentang rancangan damai sejahtera. Oke, ayat ini sering dikutip ya, Yeremia 29 ayat 11, mungkin salah satu ayat hafalan saudara, sering dikutip dalam mungkin waktu kita menghadapi kesusahan, ataupun menerima berkat. Kita kutip ayat-ayat ini bahwa Tuhan tuh mengerti, mengetahui rancangan damai sejahtera yang ada pada kita. Tuhan tidak pernah kasih kita rancangan kecelakaan. Jadi kita kutip ayat-ayat ini, kita baca, kita doakan. Tapi mengapa ada umat Tuhan yang selalu gagal menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidupnya? Salah satu alasannya adalah mereka belum memahami secara utuh arti kata ini, rancangan damai sejahtera. Saya ulangi lagi kata ini, rancangan damai sejahtera. Karena tiga kata ini sangat penting. Saudara harus mengerti dengan baik kenapa ditulis rancangan damai sejahtera. Ya, di bukunya Rick Warren, kalau saudara pernah baca, yang judulnya Purpose Driven Life, ya dia tuliskan bahwa Anda dijadikan untuk Allah, bukan sebaliknya, ya. Kita semua dijadikan untuk Allah, bukan sebaliknya. Makanya tertulis juga di Roma 14 bahwa hidup dan mati kita itu untuk Tuhan, ya. Dikatakan di Roma 14 ayat 7, 8 dan 9 kalau saudara mau baca. Di sana ditulis bahwa sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Oke? Jadi kita ada ini ya untuk Tuhan. Ya, untuk kesenangan Tuhan, untuk kesukaan Tuhan. Makanya hidup kita nggak bisa sembarangan karena ada apa? Ada pribadi yang sedang menikmati hidup kita di atas. Ada pribadi yang memperhatikan kita. Bahkan dia memberikan rancangan hidup damai sejahtera buat kita. Nah, saya mau ajak saudara merenungkan apa sih arti kata rancangan damai sejahtera, ya. Kalau di bahasa Inggrisnya dibilang for I know the plans I have for you. Nah, the plans ini yang dibilang the plans to prosper you, ya, the plan to prosper you. Jadi rancangan untuk damai sejahtera kita, ya, not to harm you tapi untuk to prosper you. Nah, seperti yang minggu lalu saya jelaskan bahwa di bahasa Ibrani-nya arti kata plan ini dituliskan dalam bahasa Inggrisnya juga itu adalah kata bahasa Inggrisnya plan, tapi di arti sebenarnya dalam bahasa Ibrani-nya adalah thought atau intention atau purpose, ya. Kalau bahasa Inggrisnya rancangan itu di sini ditulis plans, berarti kita mengerti bahwa when God says I know the plans I have for you, He says that He knows what we do not know. Ya, ada hal-hal yang nggak kita ketahui yang sudah ditulis dalam rancangan Tuhan. Karena itu ada di pikiran Tuhan. Kita nggak mengetahui semuanya, kita nggak dapat memahami semuanya, itu ada di pikiran Tuhan, itu intensinya Tuhan, itu purpose-nya Tuhan. Ya. Nah, makanya di Yeremia 33 ayat 3, ini ayat hafalan juga, biasanya orang kalau lagi mentok, kalau lagi
cari jalan keluar nggak ketemu-ketemu. Bahkan ada teman saya bilang kalau dia cari parkir nggak dapat, dia baca ayat ini, bayangkan. Karena saking powerfulnya. Ini nggak bercanda, dia waktu itu kita pernah lagi cari parkir di Cheston, akhirnya dia teriak ayat ini, tiba-tiba ketemu parkir. Tapi jangan salah digunakan ya ayat ini. Ayat Yeremia 33 ayat 3 ya. Memang ayatnya sangat-sangat dalam sih. Dia bilang begini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan engkau akan memberitahukan dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, ya ini hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitakan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, itu yang dibilang tadi, kita nggak mengetahui rancangan Tuhan. Tapi waktu kita berseru, Tuhan itu pasti akan menjawab, pasti akan memberitahukan apa yang tidak kita ketahui, apa yang tidak kita pahami. Nah, dalam bahasa Indonesia, arti kata rancangan itu dalam kamus bahasa Indonesia artinya apa? Sketsa, gambar, desain, apalagi program, rencana. Kalau dari bahasa plan-nya kita ke bahasa Indonesia artikan ya, kan plan itu rencana. Apa prototype. Jadi hal yang belum jadi tapi pasti jadi kalau bersama Tuhan. Itu arti kata rancangan. Kalau saudara sedang menjahit, kan saudara ada rancangannya dulu, saudara bikin sketsanya dulu kan, membuat baju gitu, menjahit baju ada rancangannya dulu kan, baru saudara ikuti. Kalau saudara mau bangun rumah, juga ada sketsa rumahnya dulu kan, nggak tiba-tiba saudara bangun. Jadi builder itu udah tahu rumahnya akan seperti ini. Nah mereka gambar yang tadi itu sketsa, kalau arsitek dan lain sebagainya. Sama seperti mungkin membuat musik juga, pemusik akan buat nototnya dulu, belum jadi semua lagunya, tapi dia udah ada rancangannya. Musiknya, notnya akan kayak apa. Nah, itu yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Ada namanya apa? Rancangan damai sejahtera. Ya, ada program damai sejahtera, ada gambar sketsa damai sejahtera, ada desain buat kita. Desainnya apa? Desain damai sejahtera. Ya, dikatakan bahwa kalau manusia berencana belum pasti jadi, tapi kalau Tuhan berencana pasti jadi. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya dia mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah, Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera buat umat Israel, dikatakan di Yeremia. Tuhan menciptakan manusia. Ya, waktu Tuhan menciptakan manusia, kenapa itu cuma rancangan? Karena begini, kenapa nggak langsung aja Tuhan memiliki damai sejahtera? Kenapa harus ada rancangan, Pak? Kenapa ada kata rancangan di depan damai sejahtera? Karena begini, Tuhan tuh memberikan manusia apa? Kehendak bebas atau free will, iya kan? Nah, free will ini manusia dapat gunakan, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan bagaimana menjalani kehidupannya. Makanya di kitab Ulangan dikatakan, di hadapan kita ini, dihadapkan dua pilihan, ada kehidupan dan kematian, ada berkat dan ada kutuk, silahkan kita pilih yang mana. Itulah yang menyatakan bahwa kita punya kehendak bebas. Kita mau percaya Yesus apa enggak, Tuhan enggak paksa. Kita mau meninggalkan Yesus apa enggak, itu hak saudara. Kita mau memilih kematian atau kehidupan, itu hak saudara. Kehendak bebas. Kita mau bunuh diri atau enggak, itu hak kita. Makanya ada orang yang memilih untuk menghabiskan nyawanya. Dia memilih kematian dibanding kehidupan. Ya. Nah, seseorang yang telah memiliki agenda pribadi, ya, mempunyai rencana pribadi, akan mengalami kesulitan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Seorang yang merasa tahu, yang merasa bisa, yang merasa mengerti akan masa depan, yang merasa nyaman dengan posisi keuangannya, posisi pekerjaannya, bahwa dia akan merasa kuat, saya punya banyak teman, saya punya banyak uang, saya punya banyak harta, saya punya pekerjaan yang baik, dia akan mengalami kesulitan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dia punya agenda pribadi. Dia berpikir bahwa semua bisa dia atur. Dia punya uang, dia punya kekuatan. Nah, hal-hal ini yang menghalangi manusia, umat Tuhan mengerti arti rancangan damai sejahtera. Waktu orang itu mengalami kesusahan, mereka berkata, loh, kok Tuhan nggak berkati saya? Padahal saya udah kasih offering, saya sering ke gereja, saya kasih perpuluhan, saya hidup benar. Kok Tuhan nggak berkati saya? Akhirnya apa? Mereka kecewa sama Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di hadapan manusia ini, ya, di hadapan manusia ada jalan yang tidak dikenal.
ada jalan yang merupakan hal yang akan menjadi pengalaman baru buat kita. Makanya di saya ditulis, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Kita dikatakan seperti orang buta. Kita nggak akan kenal apa yang akan terjadi di depan. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi di depan. Tapi kita akan mengerti ada rancangan damai sejahtera kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan. Hidup kita mau dipimpin, bukan bergantung sama agenda pribadi kita. Nah, kita berpikir selalu begini, kita nggak suka boroskan uang kita. Kita orang yang terbiasa, jangan boros sama uang deh. Kita keep baik uang kita untuk masa depan kita. Kita atur semua kehidupan kita begitu rupa. Kita atur keuangan kita. Kita memang nggak boros secara finansial, secara uang mungkin. Tapi tanpa sadar kita sering boros sama waktu. Iya kan? Kita membuang waktu-waktu kita dengan hal-hal yang tidak penting. Kita pelit secara uang, tapi kita boros secara waktu. Padahal boros secara waktu itu berbahaya juga. Kita nggak bisa kendalikan loh soal waktu. Mungkin saudara berpikir, saya bisa kendalikan uang saya taruh di bank segini, saya ambil uang di bank segini, saya kirim ke sana, saya bantu sini, saudara bisa atur. Tapi kalau waktu, ada yang aneh karena kita nggak punya kontrol on it, tapi kita sering boroskan aja. Kita buang waktu kita secara percuma, kita nggak pakai waktu kita secara baik. Kita berpikir kita bisa, nantilah, masih ada waktu esok. Tiba-tiba kita dipanggil. Tiba-tiba kita mengalami waktunya kita udah nggak bisa lagi, kita nggak bisa balik lagi. Tiba-tiba kita udah kehilangan orangnya, saya memaafkan dia deh, tapi nanti deh. Tiba-tiba orangnya udah pergi. Tiba-tiba orang dipanggil Tuhan. Kita nggak bisa kontrol hal-hal tersebut. Nah, saya mau kita punya revelation knowledge dari Tuhan. Ya, kita jangan mengandalkan agenda pribadi kita, mengandalkan kekuatan kita. Karena apa? Revelation dari Tuhan itu much bigger than man knowledge. Kalau saudara dengarkan cerita Simeon. Simeon ini orang yang benar dan saleh. Ya, dia dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia nggak akan mati sebelum dia ketemu Mesias. Jadi waktu Yesus dibawa ke bait Allah untuk ditahirkan, Simeon melihat bahwa benar apa yang Roh Kudus katakan bahwa dia nggak akan mati sebelum dia melihat Yesus. Jadi waktu bayi Yesus datang, Simeon mengerti bahwa iya betul. Dia menunggu bahwa dia nggak akan mati sebelum dia melihat bayi Yesus, sebelum dia melihat anak Yesus itu. Itu diungkapkan dari revelation dari Roh Kudus. Tapi dia percaya bahwa apa yang Roh Kudus sampaikan ini benar. Dia nggak mau ambil dari pemikiran manusia. Masa mungkin sih dia bertemu dengan Mesias? Tapi betul. Dia akhirnya bertemu dengan Yesus. Ya. So when dealing with God, revelation knowledge is essential. Ya. The Lord ways are not always our ways. Ya kan? Jalannya Tuhan selalu bukan jalannya kita. Rancangan Tuhan juga bukan rancangan kita. Jadi kalau kita takut, kalau kita merasa kira-kira kita bisa percaya Tuhan nggak dalam hal-hal tertentu? Dalam hal-hal yang kita percaya, Tuhan bisa nggak ya jawab ini, doa ini? Tuhan bisa nggak ya atur kehidupan saya? Saya rasa saya lebih bisa mengatur kehidupan saya. Akhirnya apa? Kita miss many blessings dari Tuhan. Karena kita mengandalkan man's knowledge, bukan wisdom dari Tuhan. We need to ask for and expect to receive revelation knowledge from the Lord. Tuhan mau menyampaikan ini kepada kita, ya. Ada berkat-berkat yang menunggu buat kita asal apa? Kita mengerti arti kata itu, rancangan damai sejahtera yang dari Tuhan. Ingat, Tuhan tuh punya rancangan damai sejahtera buat kita. Tapi yang kedua ini yang saudara perlu mengerti. Setelah saudara tahu arti kata rancangan damai sejahtera, saudara harus mengerti bahwa rancangan damai sejahtera itu adalah sebuah proses. Jadi nggak harus waktu saudara mengerti rancangan damai sejahtera, semua akan saudara dapat secara instan. Enggak. Ada sebuah proses. Nah, makanya di bacaan Alkitab hari ini, saudara baca tentang hal pengabulan doa. Ya kan? Ingat di Matius 7 tadi yang kita baca, jangan sampai kita lupa, baru 10 menit lalu tadi itu kita baca. Apa tadi bacaan Alkitab kita? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat.
Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi apa? Mintalah, carilah, ketoklah. Itu semua apa? Itu semua menggambarkan sebuah proses. Ada waktu dan ada tenaga. Saudara nggak disuruh, kalau ada kata lah di belakangnya, mintalah, carilah, ketoklah. Itu kan saudara mengetok terus, mencari terus, meminta terus, ada prosesnya kan. Nggak dalam satu waktu saudara minta, saudara cari, saudara ketok, tiba-tiba semuanya dapat. Ada waktu, ada tenaga, ada proses hidup, saudara. Untuk mencapai rancangan yang dibilang damai sejahtera itu nggak gampang. Ada kata proses di dalamnya. Nah, manusia paling nggak suka yang namanya kata proses. Manusia suka dengan kata instan. Ya kan? Kalau saudara punya mie instan, saudara pasti suka. Karena gampang buatnya. Enak rasanya. Tapi kalau ada yang namanya proses, saudara ke restoran minta mie goreng, itu saudara harus tunggu. Dan harganya lebih mahal. Butuh waktu, butuh tenaga buat saudara. Tapi apa yang instan, saudara suka kan? Tapi apa yang namanya proses hidup, dia bilang, aduh, jangan diproses lagi deh Tuhan. Udah capek saya. Nggak usah lah saya naik tingkat deh, saya di sini-sini aja, yang penting saya terima berkat terus deh, jangan diproses dengan masalah deh. Mau saudara nggak mau diproses, masalah tetap datang kok. Ya kan? Mau saudara mau lari kemana, mau saudara berpikir bahwa saudara mau terima yang berkat, ada masalah kok selalu dalam kehidupan kita. Ada proses yang memang kita harus hadapi. Definisi kata proses itu begini, rangkaian tindakan, perubahan, pengelolaan yang menghasilkan suatu produk. Itu kata proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi memang ada satu pembentukan di dalamnya, ada satu rangkaian sebuah peristiwa-peristiwa, tapi pada akhirnya ada produk yang dihasilkan. Jadi bukan hanya kesia-siaan. Nah, hidup yang dipimpin oleh Tuhan itu juga nggak selalu mulus kan. Butuh proses kan hidup saudara. Kalau saudara, saya bertanya kepada saudara yang semua kebanyakan tinggal di Melbourne saat ini. Kalau saudara lihat 10 tahun sampai 20 tahun lalu yang ke belakang, kira-kira saudara mengalami proses nggak hidup saudara? Sampai saudara ada tinggal di Melbourne ini sekarang. Saudara mungkin punya rumah, saudara mungkin sudah punya anak, saudara mungkin sudah punya cucu, saudara mungkin punya harta di Melbourne ini, saudara mungkin sudah punya rumah, sudah punya tanah, atau kalau sudah pulang ke Indonesia, saudara sudah beli tanah di sana. Itu kan ada prosesnya kan. Itu bukan semua terjadi dengan satu hari kan, satu malam. Ada sebuah proses di dalamnya. Nah, kalau saudara mengerti itu, itulah rancangan yang Tuhan beri buat kita. Baca kisah Yusuf juga. Yusuf juga harus naik turun kan. Masuk penjara, keluar penjara, dibeli Potifar, lalu dari tangan orang Ismail, setelah itu apa? Dia masuk penjara lagi, dikeluarkan dari penjara. Intinya apa? Kalau saudara baca di Kejadian 39, ada kata dalamnya bilang seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kata menyertai di sana itu enggak satu malam. Itu bertahun-tahun. Itu sebuah proses yang Yusuf alami. Dan semua Yusuf alami, dia percaya bahwa ada janji Tuhan. Ada rancangan damai sejahtera buat dia, sampai dia menjadi orang paling penting di Mesir. Ya kan? Nah, banyak orang gini, mereka sedang kecewa, mereka sedang marah karena gini, pahit hidupnya. Mereka mengalami kegagalan. Mereka berharap rancangan damai sejahtera, tapi yang mereka alami apa? Kekecewaan, mereka nggak dapat semuanya itu. Mereka bilang, saya kecewa sama Tuhan deh. Nggak sesuai dengan firman. Dibilang A, tapi yang terjadi B. Akhirnya apa? Mereka pun hanya berdoa, cuma beritahu Tuhan, saya mau A, B, C, D. Saya mau A, B, C, D. Saya butuh A, B, C, D. Mereka ungkapkan semua rancangan mereka, rancangan pribadi mereka. Tapi mereka nggak pernah tanya, rancangan Tuhan apa? Rencana Tuhan itu apa? Kalau mereka tahu rencana Tuhan itu sebuah proses, mereka mengerti, oh, mungkin saya saat ini sedang susah. Mungkin saya saat ini sedang ada di bawah. Tapi kalau itu sebuah proses, ingat, akan ada yang dihasilkan namanya produk. Akan ada yang hasil yang namanya damai sejahtera. Rancangan masa depan yang penuh apa? Penuh harapan. Nah, saya berharap saudara berpikir yang penuh harapan itu loh. Yang damai sejahtera itu loh. Itu yang penting. Rancangan sebuah proses, nggak apa-apa saudara dibentuk. Nggak apa-apa saudara naik turun. Yang penting apa? Akhirnya yang penting. You fight a good fight. Makanya kalau orang meninggal kan ditulis, ya udah fight the good fight. Dan ia memelihara iman. Itu yang tertulis kan.
Dia fight the good fight. Nggak penting nanti dia percaya bahwa hasilnya saya pasti baik. Saya bersama Yesus kok. Tapi fight the good fight-nya itu yang penting. Hati-hati saudara dengan kata kecewa. Orang yang gampang kecewa adalah orang yang tidak taat. Saya ulangi, orang yang gampang kecewa adalah orang yang tidak taat. Karena apa? Ketidaktaatan sebenarnya adalah bentuk dari ketidakpercayaan. Ketidaktaatan adalah bentuk dari ketidakpercaya. Orang yang gampang kecewa berarti orang yang nggak percaya sebenarnya. Dia nggak percaya sama kedaulatan Tuhan. Yang dia mau, yang apa yang ada dalam hatinya. Dia nggak mau apa yang ada dalam hati Tuhan. Makanya orang itu kecewa. Kecewa karena apa? Keinginannya nggak sampai. Coba saya tanya kepada saudara, kenapa kita gampang marah? Jawabannya cuma satu, karena keinginan kita nggak sampai. Kenapa kita bisa marah sama anak-anak kita? Kenapa kita bisa marah sama istri kita? Karena apa yang kita mau, istri kita nggak lakukan. Apa yang kita mau, anak-anak kita nggak bisa penuhi. Kenapa anak-anak bisa marah sama orang tua? Karena apa yang anak-anak mau, permintaan mereka nggak terpenuhi. Pengharapan kita akan pekerjaan kita, pengharapan kita akan rumah tangga kita, pengharapan kita akan sesuatu apapun. Nggak terjadi, kita marah. Kita kecewa. Karena apa? Ada rancangan yang nggak jadi. Tapi saya percaya rantangan Tuhan itu apa? Itu ya dan amin kan. Itu pasti jadi. Nah, pikirkanlah hal-hal itu. Belajar untuk percaya sama Tuhan, memahami ada maksud baik dalam setiap proses yang kita hadapi, dalam setiap pengalaman. Waktu ada angin ribut datang, tiba-tiba murid-murid Yesus di atas kapal udah ketakutan. Mereka udah ketakutan sekali. Mereka begitu takut. Sampai saatnya mereka melihat Yesus, mereka bilang, itu hantu, itu hantu. Lalu Yesus bilang, diam dan tenanglah. Akhirnya apa? Lautnya menjadi tenang. Lalu mereka bingung. Dan mereka melihat satu sama lain dan berkata, siapa orang ini? Kenapa angin dan danau pun taat kepadanya? Nah di situ apa? Sebuah proses yang dia alami waktu ada goncangan terjadi, akhirnya membawa kepada orang berpikir, oh ini Tuhan semuanya. Saudara mungkin sekarang diberkati luar biasa, berkata, oh semua saya diberkati karena Tuhan. Tapi waktu proses terjadi, wah kita kacau balau pikiran kita. Kita nggak bisa berpikir, ini bukan jawaban Tuhan, ini bukan rencana Tuhan. Tapi waktu udah berkat turun, baru kita berpikir, ini Tuhan. Karena apa? Saya percaya semua itu ada memang rancangan damai sejahtera. Ya. Jadi jangan kita percaya Tuhan berdasarkan pengertian kita, Bapak Ibu. Jangan. Jika kita hanya mempercayai Tuhan sebatas pengertian kita, maka kita berarti besarnya Tuhan ya sebesar pengertian kita. Kalau kita berpikir Tuhan hanya sebesar ini, ya Tuhan saudara sebesar ini. Tapi kalau saudara berpikir Tuhan saya besar, walaupun saya susah, walaupun saat ini sedang dari pandemi, tapi Tuhan saya besar. Tuhan punya janji besar buat saya. Berkat saya tetap besar. Ada jalan keluar buat saya. Kita berpikir Tuhan itu besar. Sebegitulah besar Tuhan dalam kehidupan saudara. Ya, dalam proses menjalani rancangan Tuhan ini, kita wajib untuk menguatkan, meneguhkan hati kita, itu aja. Itu yang ditawarkan kepada Joshua. Waktu Joshua harus menggantikan Musa, Tuhan bilang berkali-kali buat Joshua, kuatkan, teguhkan hatimu, kuatkan, teguhkan hatimu, kuatkan, teguhkan hatimu. Berkali-kali Tuhan bilang, kuatkan, teguhkan hatimu, itu aja. Tuhan akan kalahkan musuh yang di depan buat Joshua. Tapi Joshua butuh apa? Kuatkan, teguhkan, kuatkan, teguhkan. Itu yang sekarang kita butuh saat-saat ini. Di saat yang susah saat ini, jangan berpikir yang lain. Rancangan damai sejahtera, dan saya harus kuatkan dan teguhkan hati kita. Itu juga yang diberikan buat Nuh, keluarga Nuh. Waktu dia bangun bahtera, kan dia diledek sama orang-orang di sekitarnya, sama orang-orang di kampungnya. Tapi Nuh punya sketsa gambaran, dia harus bangun boat itu, dia harus bangun bahtera itu. Tuhan bilang sebentar lagi ada air bah, itu yang ada di pemikiran Nuh. Dia bangun itu, dia dibilang orang gila, dia dihina-hina, akhirnya apa? Rancangan damai sejahtera Tuhan terjadi. Iya kan? Yuk kita kuatkan terus. Memang waktu menanti itu paling gak enak, Bapak Ibu. Menanti itu paling gak enak. Firman Tuhan bilang, nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Mazmur 27:13. Memang enak bilangnya. Tapi menjalaninya gak enak. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan, tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Berarti apa? Waktu kita menanti-nantikan Tuhan, itu kita dapat kekuatan baru. Waktu kami menanti janji Tuhan selama belasan tahun, itu kita dapat kekuatan bukan waktu berkatnya sudah datang loh. Waktu berkatnya belum datang, waktu kita menanti-nantikan jawaban janji Tuhan, kita terima kekuatan di sana. Kalau saudara sedang dalam proses, dalam waktu yang susah, ingat, saudara bisa dapat kekuatan waktu saudara percayakan itu sama Tuhan. When you cannot understand the hand of God, you can always trust the heart of God. Itu kata Carey Shaw. Waktu kita nggak bisa lihat tangan Tuhan, kita bisa lihat hati Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu punya hati yang baik untuk kita. Dia nggak akan buat saudara mengalami rancangan yang namanya rancangan kecelakaan gitu aja. Kalau ada sesuatu yang nggak baik dalam kehidupan kita, ingat, yang nggak baik itu bukan dari Tuhan. Tuhan selalu berikan yang baik buat saudara. Makanya dibilang dia Tuhan yang baik. Yang ketiga, ini yang saudara renungkan. Yang tadi pertama arti rancangan damai sejahtera, yang kedua adalah rancangan damai sejahtera itu sebuah proses hidup. Yang ketiga, yang saudara harus tanamkan dalam kehidupan saudara, bahwa penggenapan rancangan Tuhan itu lebih penting daripada kenyamanan hidup saudara. Ya, penggenapan rancangan Tuhan itu lebih penting daripada kenyamanan hidup saudara. Tadi kita baca Matius 7 ayat dari 7 sampai 11. Coba saudara renungkan ayat 9. Baca lagi baik-baik. Dibilang di sana begini. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi jangan berpikir tentang kita permintaan kita kepada Tuhan. Waktu kita minta roti, ya, waktu kita minta berkat, tapi lihat hati Tuhan bahwa Ia akan memberikan, tapi fokusnya bukan kepada rotinya. Fokusnya kepada bahwa Tuhan itu selalu ingin memberikan apa yang Dia mau berikan kepada anak-anaknya. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, bagi Tuhan sebenarnya begini. Bagi Tuhan, rencana hidup yang Tuhan memberikan buat kita lebih penting daripada hanya kita berpikir tentang kenyamanan hidup. Ya, contoh Yusuf. Kalau Yusuf mementingkan kenyamanan hidup, mungkin dia nggak akan jadi raja nanti. Mungkin dia ambil jalannya sendiri. Tapi dia tahu bahwa ada rencana Tuhan. Walaupun dia harus masuk ke dalam sumur. Walaupun dia harus masuk ke dalam penjara. Tuhan adalah kasih. Kalau kita balik, berarti kasih adalah Tuhan. Oke? Berarti kasih itu sangat penting buat Tuhan. Kalau manusia mencintai kasih, berarti manusia harusnya mencintai itu Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih itu sendiri. Kasihilah Tuhan semua yang dikasihinya, dibilangnya. Nah, sama kita artikan lagi yang lain. Bapa kita murah hati. Berarti murah hati adalah ya Bapa kita. Kalau kita mengerti Bapa kita itu Bapa yang murah hati, kita akan tahu Bapa pasti berkati kita kok. Saudara nggak akan kekurangan kok. Coba lihat berat badan kita. Selalu bertambah apa selalu turun? Iya, bagus Gerald tutup. Jadi kita nggak ketahuan. Kita nggak pernah menjadi kurus karena kurang makan. Kecuali kita memang sengaja mau diet lah ya. Bapak itu murah hati. Dia memberikan, kalau berarti dia murah hati, kita juga, kita tahu bahwa Bapak akan berkati kita. Sama seperti Tuhan itu adil. Siapa di sini yang sering menerima ketidakadilan? Tapi percaya Tuhan itu adil. Dia akan membalaskan kepada kita. Atau membalaskan kepada lawan-lawan kita. Manusia mencintai keadilan. Berarti manusia harusnya juga mencintai Tuhan. Karena Tuhan itu adil. Berarti adil itu bicara tentang Tuhan. Ya. Nah, saya mau kasih satu pertanyaan sebelum saya tutup sore hari ini. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Anda bersukacita dan bergembira saat ini? Ada yang bisa jawab nggak? Menurut saudara, apa sih yang membuat kita bisa bersukacita dan bergembira saat ini?
Mungkin saudara pikir saya bergembira, saya bersuka cita karena orang-orang yang saya sayangi ada di sekitar kita, Pak. Ada istri saya yang saya sayangi di samping saya, Pak. Saya bersuka cita karena, waduh, cucu-cucu saya hebat, Pak, diberkati luar biasa. Oh, saya bersuka cita, Pak, pekerjaan saya lumayan lah, penghasilan saya lumayan. Oh, saya bersuka cita karena pelayanan saya diberkati, Pak. Oh, saya bersuka cita karena saya bebas dari COVID, Pak, nggak terpapar. Kalaupun saya terpapar, saya cepat sembuh. Saya bersuka cita karena minggu depan saya mau traveling sesuai dengan rencana saya, Pak. Mazmur 37 ayat 4. Saya berharap saudara buka ayat ini. Mazmur 37 ayat 4. Karena begini, alasan kegembiraan dan sukacita yang saya pikir ini paling penting, bergembiralah karena Tuhan. Oke, saya ulangi. Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi bagusnya itu alasan kita bergembira ada apa? Karena kita punya Tuhan. Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Karena Tuhan menyertai kita. Itu aja. Makanya ada orang yang walaupun kurang beruntung, walaupun dia nggak punya banyak harta, walaupun dia makan apa adanya, dia tetap bisa senyum. Mukanya itu enak banget dilihat, walaupun mungkin dia nggak terlalu kaya. Mungkin dia nggak diberkati secara luar biasa. Mungkin pekerjaannya hanya biasa-biasa aja. Tapi kalau lihat mukanya, wow, ibu ini selalu bersuka cita, bapak ini selalu senyum. Walaupun mungkin dia nggak bawa naik mobil yang mewah. Ada orang yang bergembira karena dia punya Tuhan. Dia apa adanya. Yang penting saya punya Tuhan, saya percaya Tuhan, saya percaya buat Tuhan berjanji buat saya rancangan damai sejahtera, itu cukup. Udah mau kita makan cuman telur, mau makan cuman sambal, mau pakai nasi, yang penting saya bisa makan, dan saya punya Tuhan, Tuhan tinggal dalam saya, itu lebih dari cukup. Dibilangnya, Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Wah, itu orang paling top. Dia bergembira karena dia punya Tuhan. Ya. Kalau kita terima mujizat, Bapak Ibu, saya tutup dengan ini. Kalau kita terima mujizat, itu mujizat bukan hanya untuk memuaskan hati kita. Biar manusia itu melompat kegirangan. Wah, saya sembuh dari penyakit. Wah, saya terima pekerjaan baru. Wah, saya yang nggak mungkin diterima, saya bisa dapat ini. Wah, pokoknya nggak mungkin saya lulus. Bukan soal itu. Semua mujizat, semua berkat Tuhan, semua karya Tuhan, kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita, agar kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Agar kita tambah dekat lagi dengan Tuhan. Agar kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan dan mengasihi sesama. Itu tujuannya. Bukan kepentingan pribadi. Agar kita lebih mengasihi orang lain. Agar kita lebih mengasihi Tuhan. Kalau kita terima berkat, terima mujizat, kalau kita diberkati, ingat. Harusnya kita lebih mencintai Tuhan lagi. Lebih mencintai sesama lagi. Lebih menjadi berkat lagi. So, mengertilah arti rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera sebuah proses. Dan yang terakhir, penggenapan rencana Tuhan lebih penting dari kenyamanan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.